Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Muhammad Fikri Maulang, NIM 19604033, mahasiswa di Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang dinasti Ming. Kita masuk kepada pembahasannya. Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti satu dari dua dinasti yang didirikan dari pemberontakan petani sepanjang sejarah Tiongkok. Dinasti ini adalah dinasti bangsa Han yang terakhir memerintah setelah dinasti Song. Awal berdirinya dinasti ini yaitu Kaisar pertama dinasti Ming yaitu Ming Taizu. Bisa lihat wajahnya yang di samping. Pada awalnya tidak ditakdirkan hidup sebagai keluarga kerajaan. Lahir dalam suatu keluarga petani Tiongkok dan bernama Zhu Yuanzhang. Ia tadinya ingin hidup sebagai seorang biksu Buddha. Tapi karena dinasti Yuan dalam pimpinan Mongol melemah di tengah-tengah persaingan internal, Zhu bergabung dengan pemberontakan yang muncul dan tidak lama kemudian ia menjadi pemimpin tentara yang kuat. Lalu pada tahun 1368, Zhu Yuanzhang berhasil mengusir bangsa Mongol kembali ke utara dan menghancurkan dinasti Yuan yang mereka dirikan. Masa keemasan dari dinasti ini ditandai dengan adanya perkembangan yang sangat pesat pada pertumbuhan perdagangan ke luar negeri serta perkembangan seni dan karya sastra. Selama dinasti Ming berkuasa, 3 dari 4 novel klasik terhebat ditulis. Yang pertama yaitu 1. Kisah Tiga Negara atau Samkok. Novel ini merupakan novel yang berlatar belakang sejarah dari zaman dinasti Han dan 3 negara. Di kalangan Tionghoa di Indonesia, kisah ini dikenal dengan nama Samkok. Novel ini ditulis oleh Luo Guangzhong, seorang sastrawan dinasti Ming yang mengambil referensi dari literatur sejarah resmi mengenai zaman tiga negara. Zaman 3 negara dimulai dari penghujung dinasti Han, pecahnya Tiongkok menjadi 3 negara, kemudian dipersatukan kembali di bawah dinasti Jin. Yang kedua, Watermarvik. Novel yang terkenal pada masa dinasti Ming ini merupakan novel pertama yang menggunakan gaya bahasa awam, karena sebelum itu kisah-kisah cerita biasanya ditulis dengan tulisan klasik. Novel ini bercerita tentang realita kehidupan 108 pendekar yang dipimpin oleh Song Jiang. Mereka berkumpul dan mengumandangkan nilai loyalitas dan mengambil sikap bermusuhan dengan pejabat kekaisaran yang korup namun tetap setia dengan kaisar. Novel ketiga yaitu Journey to the West atau CUG. Novel ini banyak menceritakan mitologi klasik, pertentangan antara baik dan buruk yang bertemakan seorang pendeta dari zaman dinasti Tang yang mengambil kitab suci ke barat, dalam hal ini ke India. Selain 3 novel ini, terdapat juga beberapa tokoh yang ikut membantu dinasti Ming menuju ke masa keemasannya. Yang pertama Laksamana Cheng Ho. Ia merupakan seorang pelaut dan penjelajah Muslim Tiongkok. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 hingga 1433. Pelayaran beliau ke Asia Tenggara telah menghasilkan sebuah buku yaitu Zen East Navigation Map yang mengandung jarak di laut, berbagai pelabuhan, dan 24 peta navigasi yang berkaitan dengan arah pelayaran. Dan bisa lihat di samping ini merupakan rute pelayaran dari Laksamana Cheng Ho. Sumbangan dari Cheng Ho yaitu mengembangkan perdagangan di luar negeri. Kedua, budaya Cina dapat disebarkan dan pertukaran budaya dapat ditingkatkan. Semasa di laut, Cheng Ho menjalankan perdagangan dengan seluruh dunia untuk mendapatkan keramik dan sutra.
Kemudian angkatan kapal kecilnya yang melayat ke tempat lain untuk mengambil rempah-rempah. Laksamana Cheng Ho meninggal dunia pada tahun 1433 Masehi setelah 2 tahun kepulangannya dari pelayaran yang ketujuh. Untuk menghargai jasanya, maka dibangunlah monumen Sampokong. Kita bisa lihat di samping ini merupakan monumen Sampokong yang mengenang atau menghargai jasanya seorang Laksamana Cheng Ho. Tokoh kedua yaitu Li Shizhen. Ia merupakan seorang dokter, ahli farmakologi, herba, dan akupuntur. Ia telah membuat banyak sekali karya. Yang pertama yaitu Bekau Gangmu, yaitu sebuah karya yang mencatat sebanyak 1862 jenis obat, 1100 gambar, 11.096 preskripsi, dan kira-kira 190 juta perkataan. Karya ini merupakan buku pengobatan yang paling lengkap dan sistematik sebelum abad ke-16. Karya kedua yaitu Yongle Dangdian yang mengandung berbagai pengetahuan Cina termasuk astronomi, geografi, pengobatan, agama, teknologi, dan seni. Kita masuk kepada bagian terakhir yaitu keruntuhan dinasti Ming. Di penghujung dinasti Ming, pemberontakan marak terjadi di seluruh negeri dan pada puncaknya Beijing jatuh ke tangan pemberontak yang dipimpin oleh Li Zichang. Kemudian pada tahun 1644, suku Manchu menaklukkan Li Zicheng dan menguasai Beijing. Setelah Beijing dikuasai oleh suku Manchu, mereka kemudian mendirikan dinasti Qing yang menandai runtuhnya dinasti Ming. Sisa dari kekuatan yang setia kepada dinasti Ming lari ke selatan dan meneruskan perlawanan dan dikenal dengan Ming Selatan. Namun Ming Selatan kemudian berhasil dihancurkan oleh Kaisar Kangxi pada tahun 1683. Sekian penjelasan singkat tentang sejarah dinasti Ming. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan atau tulisan di dalam video ini, karena saya masih dalam pembelajaran. Terima kasih.